Pernah nggak sih ngerasa canggung pas lagi makan malam bisnis di Jepang? Takut salah ngomong gitu kan? Nah, tenang aja. Di sini kita bakal kupas tuntas beberapa pola kalimat kunci dalam bahasa Jepang yang bakal bikin Anda jadi jauh lebih pede. Yuk kita mulai? Coba bayangin deh, Anda lagi di acara makan malam shabu-shabu sama tim. Wah, ini momen penting banget buat bangun relasi kan? Kuncinya itu bukan cuma soal nikmati makanannya, tapi juga gimana kita bisa ngobrol dengan lancar. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas 5 pola tata bahasa esensial yang bakal jadi panduan Anda, dari mulai milih restoran sampai nanti ngejelasin makanan khas dari negara kita sendiri. Oke, langkah pertama dari petualangan kuliner kita, nentuin mau makan di mana. Gimana sih caranya kita bisa minta atau kasih rekomendasi yang kedengerannya natural kayak orang lokal? Kuncinya itu ternyata ada di satu partikel kecil yang super berguna. Dan partikel itu adalah nara. Anggap aja ini kayak jembatan dalam percakapan. Jadi pas kolega Anda bilang, pengen makan rame deh, Anda bisa langsung nyambung pakai nara buat kasih saran. Ini bikin obrolan jadi mulus, gak kaku, dan yang paling penting, nunjukin kalau Anda emang nyimak obrolan mereka. Nah, biar lebih kebayang, yuk kita dengerin langsung gimana bunyinya dalam percakapan sehari-hari. Dengar kan? Di contoh tadi, pembicara B langsung nangkep keinginan pembicara A buat makan ramen. Terus dia jawab, ramen kana? Yang artinya kayak, oh kalau soal ramen ya. Kedengerannya nyambung banget kan? Jadi intinya gini, pakai nara itu bukan cuma soal benar atau salah tata bahasa. Tapi ini lebih ke social skill. Apalagi di dunia bisnis, nunjukin kalau kita pendengar yang baik, itu nilainya plus banget. Jadi jangan sepelekan ya, satu kata kecil ini bisa jadi kunci buat membangun hubungan yang lebih baik. Oke, restoran udah dapat, makanan udah di depan mata. Sekarang masuk ke babak berikutnya, gimana caranya makan makanan itu dengan benar. Yuk kita bedah bareng-bareng. Ada 2 mantra penting nih yang wajib Anda kuasai. Yang pertama, VT Kudasai atau Te Kudasai yang artinya tolong lakukan. Ini cara yang sopan buat kasih instruksi positif. Nah yang kedua adalah kebalikannya, V Naide Kudasai atau Naide Kudasai, artinya tolong jangan lakukan. Paham bedanya 2 ini aja udah bisa nyelamatin Anda dari situasi canggung loh. Kita lihat contoh yang positif dulu ya. Misalnya pas disajiin tempura, mungkin Anda bakal dengar tsuyuni tsukete tabete kudasai. Kata kerja aslinya kan tsukeru, artinya mencelupkan. Nah diubah jadi bentuk te, jadi tsukete, terus ditambah kudasai. Instruksinya jadi jelas dan sopan banget. Silahkan dicelup dulu ke sausnya, baru dimakan. Sekarang kita bandingin sama yang negatif. Kalau shumai, kan biasanya udah ada rasanya ya. Jadi mungkin instruksinya begini. Shoyu o tsukenai de tabete kudasai. Di sini kata tsukeru diubah ke bentuk negatif, jadi tsukenai, terus ditambah de kudasai. Pesannya jadi kebalikannya. Tolong ya, makannya jangan dicelup kecap asin. Kelihatan banget kan bedanya? Oke, kita semua pasti pernah deh ngalamin momen, aduh, ini cara makannya gimana ya? Pas lihat makanan yang asing. Rasa canggung dan bingung itu wajar banget. Nah, di bagian ini kita bakal siapin senjata buat Anda biar bisa nanya dan minta penjelasan dengan pede. Jadi, pertanyaannya, kalau Anda yang bingung, harus gimana dong? Gimana caranya nanya biar nggak kedengeran aneh atau canggung? Tenang, jawabannya ada di beberapa pola kalimat tanya yang super praktis berikut ini. Biar gampang ngertinya, kita balik lagi yuk ke skenario makan malam shabu-shabu tadi. Percakapan pas lagi makan bareng-bareng kayak gini tuh sering banget isinya instruksi, minta izin, sama larangan. Wah, ini contoh kasus yang pas banget buat kita pelajari. Nah, tabel ini ngerangkum 3 pola krusial. Pertama, kalau mau minta izin, pakailah pola temo ii desu ka? Contohnya, udonnya boleh saya masukin sekarang? Kedua, buat ngelarang sesuatu tapi dengan cara yang lebih santai, Anda mungkin bakal denger chadame, misalnya udonnya jangan dimasukin dulu. Dan yang ketiga, buat ngejelasin urutan, kuncinya ada di tekara yang artinya setelah melakukan sesuatu, baru. Biar gampang ingat pola tekara, coba deh bayangin ini kayak langkah-langkah di resep masakan. Contoh, yasayo tabe tekara, iremasho, itu artinya yuk masukin udonnya setelah kita makan sayurannya. Jadi jelas banget kan, aksi pertama yaitu makan sayur itu harus beres dulu, baru kita lanjut ke aksi kedua. Logis dan gampang banget buat diingat. Oke, dari tadi kan kita fokusnya gimana caranya menerima informasi ya. Nah, sekarang kita balik perannya.
Di bagian ini, kita akan bekali Anda supaya bisa dengan pede ngejelasin budaya kuliner kita sendiri ke teman-teman dari Jepang. Entah itu gado-gado dari Indonesia atau momo dari Nepal, setiap makanan itu kan punya ceritanya sendiri, punya cara makannya sendiri. Nah, ini kesempatan emas buat Anda jadi duta kuliner. Pertanyaannya, gimana cara ngejelasinnya biar simple tapi tetap jelas? Ini dia contekan super praktis yang bisa langsung Anda pakai. Gampang banget, tinggal isi aja bagian yang kosong. Ini namanya nama makanan. Ini makanan dari negara, bahannya pakai bahan, cara makannya. Dengan template ini, hampir semua makanan bisa Anda jelasin loh. Kita coba pakai contoh ya, misalnya mau jelasin momo. Ini masakan Nepal, namanya momo. Kalau dilihat-lihat mirip gyoza sih. Terus cara makannya dicelup ke saus. Itu kan simple, jelas, dan langsung kebayang. Wah, kita udah ngebahas banyak banget ya, dari mulai milih tempat makan sampai jadi duta kuliner. Sekarang, yuk kita rangkum poin-poin kuncinya dan kita tutup dengan satu tantangan kecil buat Anda. Sebagai bonus nih, ada satu lagi partikel jagoan. Ga. Anggap aja ini sama kayak kata tapi dalam bahasa Indonesia. Berguna banget buat kasih review yang seimbang. Contohnya, restorannya sih bersih, tapi rame banget. Nah, ini penting buat ngasih opini yang lebih berbobot, nggak cuma bagus atau jelek aja. Dan ini dia tantangan terakhir buat Anda. Gado-gado. Coba deh pakai template yang tadi. Gimana Anda bakal ngejelasin cara makan gado-gado ke kolega Jepang Anda? Karena bisa ngejelasin sesuatu yang kita kenal banget ke orang lain, itu bukti sesungguhnya kalau kita udah nguasain bahasanya. Selamat mencoba dan tunjukkan pesona kuliner Indonesia.